Batipuh, negari di Luhak Tanah Datar, Sumatera Barat ini, hingga sekarang masih melestarikan adat dan budayanya. Tak heran memang, negari ini dituturkan turun-temurun dalam rangkaian pepatah. Barasa Kapariangan, Barajo Kapagaruyuang, Barada ka Batipuh. Seluruh nagari di Minangkabau itu di persoalan ada mak duitnya, ada nanyo pakai segala macam, nan dikontekkan oleh ada sawatang panjang itu harus ta'aluk ke Batipuh, ke Tuan Gadang di Batipuh, bukan ke negari Batipuhnya. Kalau ada di Batipuh kan kabagi ampe. Ada istiadat, ada cairadai, ada nan diadaikan, itu ada nan sabana adai. Cuma yang dikatakan ada yang sabana adai adalah itu dibubui layu dan jak mati. Bamangko dibubui layu dan jak mati, seluruhnya kita akan memakai. Walaupun di rumah tangga, walaupun di nagari, kita adaiko naiknya juga memakai, turunnya juga memakai. Dari banyak permainan anak nagari, dari banyak kesenian anak nagari, itu di Batipuh masih agak melakek ya. Agak melakek kesenian itu ke dalam terintegrasi langsung ke tengah masyarakat. Pamonyo ado randai, ado sile, masih agak kental di negari Batipuh. Termasuk balang-alang itu masih dipakai sampai kini. Permainan layang-layang Baradai ini berbeda dengan permainan layang-layang pada biasanya. Setiap layang-layang akan mempresentasikan masing-masing nenek mama dari tiap suku yang ada di Batipuh. Uniknya, ini bukan sekedar permainan layang-layang. Ada prosesi adat yang sangat kental. Prosesi adat inilah yang membuat permainan ini dinamakan layang-layang Baradai. Bagian dulu, artinya tentang coba ketika Kenapa ada lang-lang Baradai? Karena ketika dipanggilkan nagari lain, ketika dilapih undangan ke nagari lain, orang-orang nagari perwakilan nagari itu ditunggu di Medan, di Pamedanan, di Medan Bapane itu. Basiangan carano. Itu pidato adat dulu, baru apa nyambahan dahulu, baru bisa dilapih layang-layang. Batanyuan di situ di orang nan datang, tali nan sarawan pamenan nan sahalai, kok sakit lai kawatawe, luko lai kawatawe, kok damam lai kawatampa. Jadi batanyuan kasus-kasus itu dulu, lai tolong mencarian itu benar menggasihnya kalau putih lalang kami, lai tanggung jawab si pangkah itu. Bakaji itu malah pitu alang-alang itu benar tu. Batabang batuang sabatang di sisi buku joran tiang di kare ujung jopangka, diambil di tengah-tengah bacari tagang nan menjelo. Di situ napi tua tu baca tu harus tu kalau alang-alang berada itu. lalu di kajian segitu dan terlibat berapa dengan sudah dia juga telah membuat tegak pengaturan penantian. Proses pembuatan alang-alang tuh mulai dari pemilihan batuangnya, dicarilah karimbo, dicari yang paling di tengah dan tinggi, yang lurui. Itu proses awalnya sampai nanti ada proses pengariangan atau dirandam dulu tuh baru dikariangan, itu dibalah sampai nanti dirawi. Setelah dirawi ditimbang, habis ditimbang itu biko di KB namanya. Itu habis di KB baru diatok. Setelah diatok dinaikan. Itu proses untuk di awal pembikinan layang-layang. Cuman setiap proses pembikinan layang-layangnya tuh ada kajian-kajian tertentunya.
persiapan paling itu tadi, layang-layangnya disiapkan, atoknya disiapkan, iku layang-layangnya disiapkan, terus banangnya. Habis itu mengadu lah ke nenek mamaknya dulu, maksudnya mengikuti acara layang-layang. Terus Biko tiba di layang-layang, tiba di lokasi pemainan layang-layang. Biko ini daftar layang-layang. Biko ada namanya duduk di karan. Duduk di karan tuh nanti maetong atau istilahnya membincangkan masalah peraturan layang-layangnya, terus teknis penilaian layang-layangnya, terus disabuinya di situ dari sukuma apa segala macam. Nah, mulai dari situ. Jadi prosesi awalnya itu ya secara adat. Kalau untuk menaikan pertama, pokoknya yang lah naik. Biko yang alang-alangnya lah mulai panjang, hanya cenderung ke kama arah angin. Pokoknya kaki dah, hanya tagak kita lang-lang baru naik sebelah suwoknya. Nah, Biko ketika lang-lang lah di ate, basawo terjadi basawo banang. Biko diselesaikan secara lelok. Biko disabuikan nama lang-langnya. Oh, mondoi merah banangnya, diselesaikan lelok. Jadi orang yang merasa alang-alang banangnya tadi basawo, nya akan tiba tuh. Nah, yang membedakan dari penilaian lain-lain seperti layang-layang danguang, layang-layang darat kebanyakan, itu tuh inyo ndak tinggi kateh doang. Hanya tingginya tetap paling tinggi di kelompoknya itu. Inyo tetap mengacu kepada dua tadi, sikap baimam sama sikap bapangulu. Bahas sikap pangulu di situ itulah menentukan. Tak ada pangulu tuh yang mengerendeng loh bang. Karena penghulu itu sikapnya harus lurus sebagai panutan di kaum. Nah, seperti itulah. Jadi kalau alang-alangnya mambuik godok namanya risiko atau mengerengkang ikunya, dalam penilaian iku itu harus lurus, tidak boleh model ko gitu kan, tidak boleh lo potong. Nah, itu tidak ada sebut di penghulu, makanya tidak ada penilaian. Jadi motifnya kita lihat dari belalang ke berasalnya dari bambu. Kalau bambu itu sifatnya makin tinggi, walaupun berapa tingginya, berdaun rimbun, berbunga labe. Daunnya untuk melindungi nangkep ketik yang di bawah. Dan itu juga sebagai penilaian layangko, walaupun tinggi itu lagi dekatnya dengan kelompoknya, banyak pendukungnya, itulah lalang yang akan dinilai. Yang tinggi, panjang, yang dekat dengan kelompoknya itu. Walaupun tinggi, panjang, tapi nya seorang, berarti nya tinggi seorang, tak ada yang di tepinya yang dekat, yang banyak lalang dekatnya, yang tingginya itu ada pengikutnya. Kalau tidak ada pengikutnya, istilahnya di dalam minyak mama itu, perayuannya tidak belaka. Orang kalau dia ambil sebagai pemimpin, sebagai nenek mama, ada udun sanak perusinya tuh. Kalau tidak ada udun sanak perusinya, berarti perayuan pun tidak belaka. Sebagai beko, kalau perayuan pun tidak belaka, nyoko memimpin cuma-cuma saja. Tapi tidak ada udun sanak perusi. Itulah sebagai kalau kita madokan layang-layangku, padamu layang-layang nenek mama, bawa layang-layang baradai. Mau kualangi di Batipuh, Marantang Bandang hingga Jawa, layang-layang tabang nan jo adat. Jiko salisiah, selesaikan jemu fakai. Seperti itulah kata orang-orang di sini. Banyak makna yang terkandung. Tidak hanya sekedar bermain layang-layang, namun ada persaudaraan, kerjasama, silaturahmi, bahkan persatuan.